Oke. Semangat pagi. Semangat pagi. Kalian tahu pada pagi hari ini sehat? Ya. Ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan coaching konseling serta personal contact yang kita gabung. Kemudian saya di sini nanti akan memberi tema pada pagi hari ini adalah pembicaraan kita tentang cita-cita ya. Jadi saya akan nanti kasih pertanyaan cukup banyak, mungkin waktu kita mungkin nanti 1 jam. Nanti saya kasih waktu ya di sini. Kemudian saya juga membuat video. Nah, nanti video ini kita pakai untuk sebagai kita nanti bisa dilihat ya. Nanti kemungkinan saya akan mengusulkan Pak Haryanto juga supaya sebagai leader pengingat kita melakukan hal ini, dan juga siapa tahu nanti akan berguna untuk keluarga ya. Nah, karena kita akan nanti membicarakan cukup luas ya wacana yang akan kita bahas. Nah, langsung saja ya Pak Haryanto. Nama lengkapnya? Nama lengkap Haryanto. Panggilannya? Ara. Ya. A-R-A. Ara aja ya. Itu panggilan di kampung ya? Ya, memang nama kecil. Nama kecil sampai dengan sekarang. Kalau nama kan Haryanto yang namanya. Ya, berarti kita panggilnya Pak Ara. Ya. Pak Ara. Oke. Kemudian namanya di mana Pak? Di sekarang. Mana? Desa Banyuwandas. Desa Banyuwandas, RT 1. RW 1. Kecamatannya? Kecamatan Benolima. Usia sekarang berapa? Hampir 46. Berapa bulan ya? September. Kelahiran 74. 46 ya? 46 sekian ya? 46 tahun. Oke, kemudian alamat asal sebelumnya pernah selain di Banyuwandas pernah tinggal di mana? Memang kita kalau kelahirannya Desa Bamban. Mana? Desa Bamban. Bamban. Iya, Bamban Kecamatan Benolima juga. Oh. Nah, cuman itu yang tidak tercatat itu kan dulu, nggak ada ininya. Desa Bamban. Sama sekitaran itu lah. Kelahirannya di sana, cuman umur kurang lebih 4 tahun kita pindah ke Banyuwandas. Berarti sama orang tua sudah pindah dari umur 4 tahun ya? Iya. Kalau kita pindah dari sana, ya mungkin karena kita kan kerjaannya namanya petani kan, petani karet, jadi mungkin mendekatin biar dekat untuk memotong karetnya. Oh, makanya di sekitaran itu Jadi juga ya? Cuman kita nggak pindah maksudnya ke kampung yang di Desa Banyuwandasnya. Cuman masih wilayah di sana, cuman kita kan tinggalnya di hutan, kan di kebun gitu. Kebunnya jadi satu lah ya. Kemudian untuk sukunya Pak Haryanto sendiri? Dayak Manyan. Hampir sama Pak Ben ya? Sama ya. Kemudian bahasa yang dikuasai apa saja nih Pak? Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia ya, bahasa Dayak Manyan itu. Itu aja. Banjar bisa? Bahasa Banjar ya itu. Bisa ya? Bahasa Halus Somai. Kalau bahasa Banjar asli kan beda lagi ya? Lain lagi. Kalau bahasa ya? Ya, kalau bahasa Banjar kan Olympian itu. Kalau kita di sini ya bahasa Halus Somai lah. Itu ceritanya. Pak Haryanto punya ciri khas ya? Maksudnya ciri khas diri sendiri ya? Ciri khas baik itu fisik ataupun karakter, itu punya ciri khas ya? Ada nggak? Maksudnya ciri khas karakter Pak Haryanto kan, ciri khas fisiknya Pak Haryanto kan, ciri khas yang lain. Menurut Pak Haryanto ada sesuatu yang unik dengan Pak Haryanto? Oh ada. Apa?
Jadi kalau waktu kita ngomong-ngomong itu kadang-kadang megang itu termasuk penuh ya. Oh gitu ya. Bisa. Ya. Kadang itu kan refleks aja. Ya. Kalau istilahnya ciri khas fisik kita punya tanda di sini. Ini ada cerita ini. Apa itu Pak? Ini kan waktu kecil, kita kan masih di Bandung, masih kecil, mungkin umur 3 tahun lah kira-kira. Jadi kakak saya yang tua itu kan ini ngupas apa itu kelapa. Ngupas kelapa kan dia ada ubinya itu akan ada kami itu ubinya kalau namanya itu. Jadi kan kita itu saya itu namanya anak kecil kan. Ini mau duluan itu, minta pak nanti kan, tapi nggak tahu. Jadi kan dari belakang itu nggak tahu, jadi kan dia kupas ini pas kena ya, jadi berdarah, jadi itu, ya, kan ada tanda ya kan? Ada bekas luka. Ya kena parah. Iya. Umur 3 tahun lagi. Umur 3 tahun lagi. Tapi itu kan tidak sengaja kata ya. Tidak sengaja. Kemudian Pak kalian itu punya hobi ya Pak? Hobi maksudnya olahraga atau enggak? Olahraga boleh. Olahraga yang disukai ya Pak? Ya sebetulnya kalau hobi kita itu olahraganya voli. Voli. Ya, voli gitu. Ada apa lagi? Selain voli ya? Voli ya, badminton juga suka juga. Yang lain? Bola itu? Bola dulu pernah cuma nggak tahan napas. Oh iya, sekarang udah usia ya. Hobi yang lain membaca atau yang lain-lain ada nggak? Atau mendongeng atau bercerita atau gimana? Atau nguri-nguri budaya atau gimana? Ya kita kalau hobinya itu ya istilahnya mendengarkan cerita budaya itu, cerita silsilah apa namanya dari tradisional itu kan hobi juga ya. Oke. Kemudian kesenian yang disukai apa? Kesenian. Nah, tari, musik atau melukis atau ada nggak yang bapak tari giring-giring, tari adat gitu. Tari giring-giring Ya. Ada lagi nggak selain tari? Bapak mau di tari itu ikut narinya atau sebagai pemain musiknya atau gimana? Ikut tarinya. Ya, ikut tarinya. Nah, jangan dulu ya. Halo. Orangnya suruh kesana aja, langsung sambil nanyain ke Pak Heri ya. Ada halte dulu, nanyain ke Pak Heri, ada yang mau ikut ke Ikrani, kalau ada langsung ikut, kalau enggak, ya mereka langsung OTW untuk persiapan Jumatan gitu, bilangnya gitu. Ya, makasih ya, makasih ya. Oke Pak, selain tari giring, main musik ada yang Bisa dulu main ininya, apa? main gendang Gendang ya? Ya. Kalau kadang-kadang main ngikut itunya. Oke, kemudian makanan kesukaan Pak kalian tahu Pak? Makanan kesukaan itu sebetulnya sejenis masakan kan? Kalau masakan apa? Yang disukai apa? Kalau kita suka itu ludeh nangka. Suka ya? Ya. Kalau kita sini bilang kan ludeh. Ada lagi yang lain? Kalau Juga apa? Ikan kah? Apa? Masak jenis apa gitu ada nggak? Atau yang biasa sering bapak minta ke istri atau ke saudara atau sering di warung apa? kalau bikin sendiri itu rebung. Rebung. Ya, rebung dicampur sama ini. Atau pipit bambu. Iya, tapi bambu kampung. Sama apa? Sama telur pipit, telur. Oh, ya sama terong ya. Campur dioseng ya. Malah suka yang sayur ya, bukan yang daging ya. Bukan. Tapi kalau sejenis kalau beli di dalam itu sukanya sate. Sate apa? Sate ayam. Sate ayam. Dijual nggak suka? Ya suka juga. Ya. Kalau minuman favorit apa? Minuman ya teh suka. Tapi nggak beralkohol ya. Kenapa? Kalau beralkohol enggak ya.
bebas ya, nggak apa-apa. Enggak ada yang salah alkohol. Minuman beralkohol Pak? Nggak suka ya, memang nggak suka ya. Kalau arak itu nggak suka. Enggak. Kemudian minuman teh, kopi gitu Nah, yang kalau kopi. Kopi ya. Tiap hari sehari berapa kali? Satu kali sehari. Nggak lebih. Ya, kadang-kadang kalau ada tamu datang bisa banyak keluarga datang bikin kopi lah. Kalau memang tiap hari itu pasti ada kopi. Ya kopi sama teh itu, karena kopi, kadang teh. Kalau biduanya sukanya gagasoknya itu. Nggak suka Pak? Dia kan ini sama apa? Hatinya dalam-dalam itu. Jeruan ya? Jeruannya kan dicampur sama ini, sama apa? Daun Singkong. Nah, oke. Itu namanya gagasuk ya? Gagasok kalau namanya. Nggak tahu apa dia bisa. Jeruan gitu. Ya. Kemudian artis atau orang yang didolakan Pak Karya itu dari kecil sampai sekarang ada nggak satu sosok yang Bapak idolakan? Artis. Boleh artis, boleh tokoh agama, tokoh politik, tokoh macam-macam, boleh salah satu yang Bapak idolakan siapa? Kalau artis kita hobinya apa? Bumi dipisah karena lagunya aja. Siapa? Apa? Bumi dipisah kan? Dipisah. Bumi dipisah. Tumi dipisah ya. Itu Suka lagunya. lagunya ya, itu lagu. Kalau yang umum yang Bapak idolakan sebagai panutan itu saya ingin jadi seperti dia, ada nggak? Ya bapak saya. Bapak ya, orang tua ya. Ya, orang tua. Bapak saya. Karena bapak saya itu saya umur kelas 2 SMP kan sudah meninggal. Oh, maaf ya Pak ya. Karena kita kan 7 bersaudara. 7 ya Pak ya. Jadi nanti kita jadikan pertanyaan sama. 7 bersaudara, Bapak yang berapa? Saya yang keempat. Cuma saya yang laki-lakinya. Dari 7 itu Yang hidupnya yang satunya kan meninggal juga laki-laki. berarti tinggal 6. Berarti laki-lakinya tinggal 1 sekarang. Ya, itu saya. Tapi dia meninggalnya sekitar umur 5 tahunan. 5 perempuan dan 1 laki Ya. sudah meninggal. Ya. Nah, balik lagi ke atas ya. Oke, kemudian teman yang paling dekat dan paling suka menolong menurut Bapak siapa? Sama. Sekarang. Cuman enggak dianu lagi sudah sekarang ya. Sudah meninggal juga. Siapa namanya? Pak Nurani. Kota Kampung. Itu kenapa? Ada ceritanya nggak? Atau dia itu teman sudah dari dulu? Iya, memang kita teman dari kecil. Teman-teman kita satu kampung aja. Beda agama, beda. Beda juga ya. Tapi hubungannya bagus ya. Bagus ya. Walaupun kita beda, cuman memang teman dari kecil. Saling tolong, Iya. saling main bareng gitu lah ya. Ada cerita lah ya. Ya, sampai kerja di Poma ini kan barengan dulu. Loh, dia gimana sekarang? Dia dulu kan mutasinya ke tambang, habis ini kan ke tambang dia. Cuman nggak tahu lah dia pas sudah di sana lama-kelamaan beritanya itu berhenti
Oh. Jadi nggak gabung lagi. Dan itu malam dia akan merantau ke daerah Melak. Tahunya beritanya meninggalnya di sana, nggak dibawa ke kampung sini. Tapi keluarga masih di sini. Ya, teman-teman dari sini. Kehilangan Pak dengan. Iya, kehilangan. Kan sering aku kenal sama orang tuanya kan masih hidup. Masih seringnya juga ya. Ini kemana-mana itu sama dia itu sering. Main kemana mancing lah apa gitu lah ya. Oke, pelajaran sekolah yang paling disukai apa dulu Pak? Apa? Pelajaran sekolah yang dulu disukai apa? Paling disenangi dulu. Sebetulnya paling disenangin kesenian ya. Kesenian apa? Kesenian ya. Kesenian. Penjas, olahraga. Penjas. Kemudian yang paling tidak disukai apa? Paling nggak disukai ya sejenis kayak matematika itu. Ya, hitung-hitungan. Iya. Susah sih. Warna favorit pakaian apa? Warna favorit biru. Berat badan sekarang? Berat badan sekarang 63. Tinggi badan? Tinggi badan 157. Golongan darah? B. Punya kata mutiara atau pedoman juga buat diri sendiri? Kata-kata mutiara atau Pedoman kata-kata yang masih dipegang sampai saat ini, apakah itu zaman orang tua atau apa yang masih terngiang dan terus diperhatikan sampai sekarang ada? ada Apa itu? berusahalah sebelum ajar juga. Ini dari orang tua atau bapak menemukan sendiri atau gimana? Dari bapak saya. Dari bapak ya. Karena bapak saya itu jadi dia kan menghidupin orang tua menghidupin anaknya kan, jadi dia itu jarang di rumah karena kerjaan dia itu kan sebagai kalau bahasa Indonesia carpenter. Nah, dia sebagai tukang ya. Cuma tukangnya bukan tidak aja, ada sekolahnya zaman dulu kan. Jadi dia jarang di rumah. Ya, jadi kan dia kalau dulu itu kan kalau dapat bolongan itu, jadi kan paling 1 bulan sekali pulang ya untuk mengarahkan anak dan istrinya. Jadi kerjanya itu, jadi sampai ceritanya itu sampai dia punya rumah itu nggak selesai sampai dia meninggal. Ya, karena dia mungkin berusaha untuk beri makan anak bulunya, ya. Jadi dia bikin rumah itu kalau dia pas nganggur, kalau dia ngerjain. Nah, kalau pas enggak ya dia kerja. Gitu. Pengalaman organisasi yang diikuti Pak Karyanto? Organisasi. Nah. Itu kalau di desa ya, kalau Taruna tidak lain. Kalau Taruna. Terus balik ada ormas atau komunitas gereja atau apa, ada nggak? Paduan suara atau apa, atau pramuka dulu pernah ikut atau apa itu? Pramuka pernah itu. Apalagi karang taruna. Taruna. Lembaga aja ada nggak? Kalau di gereja itu ya pemuda. Pemuda gereja. Ya, gereja. Kemudian apalagi? Kayaknya itu aja. Kalau ke budayaan aja ada nggak? Pernah dulu budaya Apa? Nama organisasinya apa? lupa aku dulu namanya lupa. Pokoknya kegiatan Ormas organisasi masyarakat itu nggak? nggak pernah. Bepa atau pemuda Pancasila atau Nggak ada kita cuma karang taruna aja. agama Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan. Kemudian Bapak punya visi pandangan hidup cita-cita ke depan mau seperti apa kalau Bapak? Ya maunya kalau sudah tua mau menikmati masa tua ya. Mudah-mudahan
anak-anak berhasil semua. Amin. Kemudian untuk mencapai visi tadi, kan ada visi, ada misi. Nah, kalau misi itu cara untuk mencapai goal tadi yang Bapak sudah lakukan saat ini dan yang akan dilakukan ke depan apa aja? Misi. Nah, cara-caranya itu gimana? Apa saja? Biar Bapak menikmati masa tua dan biar anak berhasil apa saja yang dilakukan sekarang? Misi saya, ini kan kita kalau nabung duit kan apa kita jadi kan kita bikin kebun, ya seperti bikin kebun berladang kan ya kan kita bikin kebun itu. Kemudian untuk anak-anak biar berhasil, kita kasih kesempatan dia untuk pendidikan sampai selesai. kalau si Pak Haryanto punya kesukaan nggak terhadap segala sesuatu atau passion atau suatu syarat yang Bapak benar-benar senang terhadap segala sesuatu ada nggak? Contoh, saya tuh senang terkait dengan otomotif, ini saya senang oprek loh. Saya tuh senang tipikal orang, saya senang bertani. Passionnya itu apa kalau Pak Haryanto? Suka melayani orang atau suka menyendiri atau gimana? Tipikalnya gimana kalau Pak Haryanto? Passionnya? Kalau saya itu ya istilahnya kalau memang orang itu minta bantu, banyak kan kalau memang kita bantu. Kalau ada datang ke rumah kita, kalau memang kita mampu, saya mampu kita. Ya. Kemudian riwayat pendidikan terakhir SMP. SMA 4 kelas 2 sampai kelas 2, cuma karena ibu saya aja yang mengumpusin gitu ya, biarpun kita kita berhenti di situ. Ini mungkin karena faktor ekonomi juga. di BTL itu ya, dulu kerja apa itu? Dulu kerja apa itu? Ya potong korek, petani. Petani ya. Ya, petani korek. Sekarang menikah anak berapa Pak? Menikah. Nah, Kalau saya menikah pernah 2 kali. berarti menikah yang pertama anak berapa? Menikah pertama anak satu. Kemudian menikah yang kedua? Anaknya 3. Jadi total anak 4 ya Pak. Kemudian sekarang di rumah itu rumah sendiri atau kontrak atau warisan orang tua atau gimana? Puji Tuhan, jadi kita punya rumah 3. Jadi satu di Hukum itu mana? di daerah Kecamatan Berlima juga masuk ke dalam. Ya. Satu buah rumah di belakang kecamatan, ada satu buah rumah, di sana ada satu buah rumah. Jadi kita di luar nggak kontrak punya rumah. Luar biasa dengan berkati rumah pipa ini. Jadi yang beli berarti sekarang anak-anaknya atau ada yang kosong juga? Ada yang kosong di toko itu kosong kadang-kadang ditempatin sama ponakan saudara itu saya. Kalau yang minta kecamatan bisa Pak? Saya sendiri. Bapak sendiri? Ya. Nah kalau yang di Bernang dari ada? Itu rumah asal ya kan, terus istri saya sama anak saya. Gitu. Jadi kita yang di kena dekat aja. Kurang lebih 2 kilo aja dari Limandas ke kecamatan. ya. Kadang Bapak pelaksana. Karena di kecamatan ini kita investasi punya sarang dulu. Ya kita namanya spekulasi kan. Benar. Sudah isi Pak? Ya lumayan, kita kalau pas panen itu ada paling ya 5 oh, masih baru. Tahun berapa sudah mulai? Tahun? Kurang lebih hampir 2 tahun. 2 tahun ini. Tapi sudah mulai panen. Sudah. Berapa tuh 5 on sekarang lebih? 5 on itu kalau 1 kilo kan aku kemarin itu
harganya kan ada yang kalau memang dia super itu kan 15 tembus. Karena kita kan masih tahap ini masih campur aja, jadi kena 9,5 atau 1 kilo. Itu satu panen itu 3 bulan itu 2 bulan ya? Ya kita cek aja, tiap bulan itu kan kita cek, kalau memang ada kita ambil, banyak 5 salah banyak kan, sampai 10 udah kumpul, banyak kan 2 bulan 3 bulan kita jual. Oh, ditabung dulu ya? Dulu. Biar tambah banyak. Kalau biaya listrik di rumah 1 bulan ini berapa Pak? 3 rumah itu biasa Bapak habiskan? Kalau di pupuk itu kan kadang 15.000. Tapi sekarang kan karena dia kena 4,5 itu kan di subsidi kan jadi bayar sama pemerintah nggak bayar. Kalau yang di kecamatan ini kurang lebih 100.000. Kemudian yang di ini? Kalau di sini sekitar 2,5, 250. Ya itu ya sekitar. Air bayar nggak? Kalau air nggak, semua. Kenapa nggak nyampe? Nomor HP Bapak sekarang berapa? Kalau HP yang Bisa dihubungi? 0852 48 33 57 32. 33 57 32. Nomor lama. Kemudian Bisa dibuang. Bapak, mohon maaf ya, tapi bukan untuk apa, punya kelainan jasmani ya. Kalau Bapak berkaca itu ada yang Bapak merasa minder atau yang Bapak nilai ya tentang diri sendiri? Minder. Bagian apa? Ya memang misalnya kalau kita secara umum ya ini udah tua kayaknya ya, udah berubah. Cuman itu sudah takdir yang nggak bisa. Jadi kayaknya nggak ada yang minder ya. Memang itu sudah faktor namanya kan. Berarti sempurna ya. Iya. Anggap dirinya Ya, itu. anggap saya sempurna aja. Terserah orang yang menilai. Betul. Itu yang paling penting. Ya. Bahwa kita menerima diri kita Ya. apa adanya. Jadi blueprintnya Tuhan, betul ya? Yang kita betul ini kan Ya. serupa dan segambar dia. Iya, Masa kita nggak begitu? Iya, masa kita nggak begitu. Gitu. Saya sih pengen jawaban itu. Kemudian tadi itu bersaudara, kemudian pertanyaan yang keempat, kalau yang di rumah sekarang ada berapa orang Pak? Yang maksudnya saudara. Di Pupuk nggak ada. Atau Saudara. Nah, pokoknya yang satu rumah di Pupuk ada berapa orang? Yang kalau Bapak ke sana ada berapa orang yang tinggal di situ? Yang tinggal di rumah kita? Nah, Nggak ada. Sekarang lagi kosong ya. kemudian kalau yang di kecamatan Di kecamatan ya kita dari Banyuwandas juga nanti saya akan sama anak istri, ya. Berarti intinya keluarga inti yang sekarang ada berapa? Yang tinggal sama Bapak, yang Bapak hidupi keluarganya. Sama kedua saya ya. Nah, Jadi ada istri, anaknya 3. Ya. 4 sama Karyawan. Ya. 5. 5. Ada pembantu, ada karyawan, ada keluarga yang itu Bapak. Ada si Siapa? Patno. Pak Patno itu Ya. itu Bapak. Itu Saudara. adik istri. Adiknya istri. Ya. Berarti orang 6 ya yang ikut. Jadi ikut Bapak juga keluarga itu 6 orang ya. Ya, karena satunya kan sudah berkeluarga. Oke. Anak saya Dulu paling tua. yang ini, yang anak dari istri Ya, pertama ya, itu ya. sama keluarga sendirinya. Ya. Udah punya cucu. Dia punya itu ya, jadi anak pertama itu ya. Berapa itu? 1. Cewek cowok? Cowok. Namanya? Eja. Kai ya. Baik lah. Usia 46 sudah kai itu luar biasa. Kemudian nama ayah dan ibu. Kalau nama ayah saya Ini hidup. Kalau kan mati.
namanya Hidup. Pak Hidup ya, almarhum ya. Juga. Nama ibu? Nama ibu Yupik. Yupik. Ya, Yupik. Yupik. Ya, Yupik. Yupik. Yupik ya. Ya, Itu mohon maaf. sudah tahun baru 1 tahun tanggalan kemarin. Baru 1 tahun. Pekerjaan ayah dan ibu, ayah tadi ya tukang ya, Ya, tukang bangunan ya. Ya, Ibu petani karet. nama istri Nina Kristiana yang sekarang. yang dulu Lalu Nurayani. Nurayani. ini masih mohon maaf, masih Sudah meninggal. yang ibu ini Yang mana yang pertama ya. Ibu istri yang pertama meninggal. Jadi umur anak saya itu umur 2 bulan setengah. Ditinggal istri saya. Jadi saya menduda itu selama 5 tahun sampai anak saya itu sudah besar. Baru nikah sama ibu Baru Nina ya. ya. Pekerjaan ibu Nina sekarang Ya, petani karet. sama ya. Akhirnya potong karet lah. Tapi untuk anak yang pertama ini bapak asuh sampai dengan dewasa sampai dengan menikah pun tanggungan bapak ya. Masih. Kalau sekarang tinggalin di mana anak yang pertama? Di Banyuwangi atau punya rumah di mana? Dia tinggalnya di Temiang Layang. Oh, jauh Iya. banget ya. Ikut istri di sana. Karena dia kan kerja di sana. Oke, anak pertama yang sudah menikah namanya siapa? Windy. Cewek atau cowok? Cowok. Jadi dia kemarin itu Pak bilangnya ngapain? Bilang bikin nama saya Windy kayak cewek. Terus bapak jawabnya gimana? Ya, itulah aku kasih ibu almarhum ibuku kemarin. Mintanya itu ya. Windy SP di Satria Pratama. Ini sudah sekolahnya apa ini? Video pak? Satria pertama. Windy Satria Pratama. Sekolah? Sudah lulus apa? Dia kemarin ikut kuliah yang apa namanya itu, cuman pas dia kemarin masih sekarang ya, belum lulus namanya, cuman SMA lulus ya, cuman kuliahnya dia mangkir dulu. Nah sudah semester 7 kalau dalam kemarin, jadi bilangnya istirahat dulu, besarkan anak. Oh tapi masih status kuliah ya semester? Ya, ambil jurusan apa pak? Jurusan administrasi ya pak, namanya itu. Administrasi bisnis ya? Yang mungkin di administrasi dengan pemerintahan. Oh, gitu. iya. Apa namanya itu? Oke, kemudian anak yang kedua namanya? Kalau nama yang anak yang kedua, Anak pertama dari istri kedua. Rizky Nyanto. Rizky Nyanto. Usia berapa? Usia 20, kelahiran tahun 99 malah ya. Oh. Berarti 21 ya? Ya, betul. Ini sekolah kuliah jurusan apa? Jurusan kehutanan Di mana? di Banjarbaru. Lampung Mangkurat. Ya, Oke. jurusan apa? Semester 7. Kalau yang Windy ini kuliahnya di mana? Dia kuliah terbuka untuk Oh. Kemudian yang ketiga Pak? yang ketiga SMA. Siapa namanya? Si Mela Yanti. Naila. Yanti. Umurnya berarti 17-18 tahun ya? Iya. SMA atau SMK? SMA ya. IPA atau IPS? Dia kalau nggak salah kemarin kalau nggak salah. Pak. Yang keempat terakhir? Yang keempat terakhir bedanya kan 13 tahun ya. Nah, gue berarti
Berarti 5 tahun ini baru kan? Ya, karena Mei ini 5 tahun. Berarti 4 tahun ya ini. Usia 4 tahun ini. 4 tahun. Namanya siapa? Namanya Meyer Lianko. Meyer Meyer Yanto ya. Lianko. Lianto. Lianko ya. Meyer Lianto. Ya. Baru tahu. Oh. Ya. Wah, ayo tetap semangat kalau Iya, karena kemarin kan kita anak yang paling tua kan punya anak kan yang ada ini sudah mau ada ya yang mulai sepi ya. Iya. Jadi kita kok coba-coba aja nih, mau nggak? Ternyata masih mau. Jadi terakhir Istri juga mau juga ya, memang harapan juga ya. Dan nggak sepi kan di rumah ya. Kalau saya mau tanya nih Pak, dari Windy, Rizky, Melanianti sama Meyer Rianto ini, mereka pernah nggak Bapak ketemu terus cerita sama Pak Arianto tentang cita-cita mereka? Nah iya, semua itu ya pas kalau ngobrol-ngobrol itu ya apa punya cita-cita juga kan. Yang pertama jadi apa? Kalau yang pertama itu kemarin cita-citanya ya kalau bisa itu bilangnya jadi PNS. Jadi apa? PNS? Ya, tapi sekarang kan masih honor ya, masih honorer. Oke. Nggak tahu apakah, tapi bilangnya beritanya ya mudah-mudahan lah. Doain terus Ya. Pak, jangan ini dukung terus anaknya. Kemudian yang kedua, cita-citanya jadi apa? Yang cita-citanya yang kedua ini ya istilahnya mau mengembangkan ini dulu. Pak bilangnya saya kan sekolahnya kuliahnya di kehutanan, ya saya nanti mau bikin hutan baru lagi cita-citanya, baru nanti bilangnya cari istri. Jadi kan dia nanya di mana aku nih nanti, pilih aja nanti mau di mana tanahmu nanti kalau mau perkembangkan yang kamu dapat di sekolah itu. Iya benar-benar. Biar bisa diimplementasikan ya. Mudah-mudahan ya kok. Benar-benar. Bapak siap mendukung ya. Mendukung aja. Yang nomor 3, cita-citanya jadi apa? Yang SMA. Cewek ya? Cewek ini satu ya berarti ya? Iya. Jadi bilangnya mau di psikolog. Kalau bilang tuh mampu nggak? Ya kita coba nanti namanya. Maunya. Namanya cita-cita itu kan ya. Benar. Apa? Ya. Sebagai orang tua kan harus mengarahkan, membantu kan, Ya. menentukan jalan yang terbaik. Yang keempat, ini pernah ditanya yang kecil, jadi apa deh? Pernah nggak? Bisa. Polisi itu, dokter. Itu bilang kok kalau kamu kan mau saya mau bilangnya mau langsung SMA aja kayak kakak. Wah, kalau bisa. Kenapa bilang cepat? Bilangnya saya mau jadi polisi. Iya. Karena kan ada keponakan saya itu kan polisi. Ada juga ya. Jadi pengen ya, seragam, keren Iya. gitu ya, gagah gitu. Oke. Sekarang saya mau tanya ke Pak Haryanto. Kalau cita-cita Pak Haryanto dulu, waktu itu. Kalau cita-cita saya dulu memang maunya jadi tentara. Iya. Cuman ya nggak tahu namanya perjalanan hidup itu nggak tahu. Dia kan mungkin nggak sesuai. Saya sekedar cita-cita aja jadinya. Tetapi cita-cita yang sekarang apa? Ya cita-cita sekarang ini ya istilahnya sudah usia kan? Sudah usia kayak gini. Penting kita tetap sehat aja. Ya sehat, jadi bisa sempat menimang cucu apa segala melihat cita-citanya supaya anak tetap bisa berhasil gitu aja. Wah ini mulia ini. Istilahnya kan karena kita mikirkan karena Minangko sama anak-anak sekolah yang betul, jangan sampai kayak bapakmu cuma
Ya misalnya memang dari hati kita kan mau aja sebetulnya, cuman karena kita melihat keadaan misalnya ya terpaksa. Oke, saya lanjut. Kemudian Pak Karyanto punya keahlian atau bakat terpendam nggak yang Bapak sebenarnya punya tapi orang lain nggak tahu, yang Bapak ini sebenarnya bisa, itu apa? Sebetulnya istilahnya kalau bakat ya maksudnya untuk keahlian ya. Kalau saya ini memang misalnya pendidikannya nggak ada yang salah itu, cuman saya kalau misalnya tukang itu kayaknya otodidak aja. Bisa ya? Bisa ya. Jadi sebelum saya kerja di Pama ini kan keliling udah cari bekerja yang bagian tukang ya, di mana-mana. Bikin detang itu ikut juga saya. Bikin detang ini, bikin rumah-rumah ada. Berarti Pak Karyanto ini secara tidak langsung mungkin mewarisi Bapak ya? Gitu ya? Tapi istilahnya cita-cita saya itu sebetulnya nggak mau jadi tukang. Karena kalau bahasa kami Manyan itu kan balaspati itu. Jadi balaspati itu kan kita sebagai tukang itu kebanyakan itu rumah dia tidak punya rumah. Dia pun bikin rumah dia nggak selesai. Gitu. Nah jadi cita-cita itu nggak mau betul jadi tukang dulu. Nah jadi saya itu bilang kalau jadi tukang terus ini nanti bisa nggak punya rumah, nanti nggak selesai kalau bikin rumah. Nah jadi saya ikut ke perusahaan, terus mau diajak. Nah jadi bilang komen dulu Pak Chef Cukri dulu kan, nah kamu nanganin bagian ini aja, bagian produksi aja, bagian performan aja di sini, bagian maintenance. Udah siap dilakukan kalau gitu. Karena dulu kan dicari orang yang mau kerja. Chef Cukri itu sih pesan dulu. GS atau GLDS itu. GLDS ya. Dulu kan HRDA semua. Akhirnya jadi pertemuan. Jadi Bapak dulu tukang itu berapa tahun sebelum kerja di Pama? Dari pas saya berhenti sekolah itu mungkin kelas 2 SMP itu lah. Nah dari situ sampai usia saya yang 19 tahun baru kerja di sini. 19 tahun berarti mungkin sekitar 4-5 tahun. Iya. Kemudian jadi saya itu kalau diserahkan ini kerja ini, jadi bisa tamat tuh cepat. Nah, itu aja. Jadi dulu awal pertama dulu kan ikut di Pama itu sebagai karpenter. Tukang ya. Kenal maintenance dulu kan bagian maintenance. Kemudian kalau sekarang saya mau tanya job desk Bapak, pekerjaan yang sekarang sebagai apa? Ya kerjaan ya kadang-kadang ya ini monitoringnya, monitoring apa? Monitoring pekerjaan sekarang. Ya. Administrasi media. Ya itu aja. Statusnya adalah general admin ya Pak ya. General admin ya. Status jabatannya yang di Menkominfo Iya. general admin. Iya. Kemudian menurut Bapak arti sebuah cita-cita itu apa? Arti sebuah cita-cita itu adalah sebagai apa itu namanya? Emosional kita untuk mendapatkan suatu atau mendapatkan suatu keinginan, mencapai suatu keinginan. Penting nggak menurut Bapak orang itu punya cita-cita? Iya, penting supaya kita karena kita kan punya cita-cita itu kan pasti kita bagaimana cara supaya bisa mendapatkannya kan gitu. Meraih gitu kan. Jadi kita punya cita-cita sebagai pendorong ya. Iya, kayak pendorong kan. Bikin emosional kita supaya kita bisa mencapainya. Biarpun tidak tercapai.
kalau karir pekerjaan Bapak sekarang yang diharapkan seperti apa? Ya. Kalau sekarang itu ya, kalau soal karir itu ya enggak berambisi lah untuk mendapatkan karir. Cuman kita itu ya hasilnya ya. Karena kita sekarang itu ya kalau untuk mau karir itu ya kayaknya udah ya agak terlambat ya enggak juga. Jadi yang penting kita kan Tapi hasilnya itu dalam arti pendapatannya. Ya, ya. Kalau secara kasarnya kan begitu. Ya betul. Iya, itu. Pendapatannya lebih baik. Iya. Ya. Itu aja yang kita inginkan. Kemudian untuk selama bekerja di sini mencapai dari sebuah titik perjalanan di Pama kan awalnya sebagai carpenter, lanjutan sebagai carpenter berapa tahun, kemudian jadi apa coba bisa cerita Bapak singkatnya gitu. Memang awal mulanya kan kita sebagai istilahnya dikasih job sebagai carpenter. Tapi lama-lama kita macam-macam dikasih kerjaan. Bagian ini, kalau dulu kan masih campur aduk kerjanya, bisa bola, bisa bagian di listrik, karena kan bebas. Ya. Jadi kita semua bisa di situ itu otodidak aja. Jadi istilahnya ya untuk apa? Maintenance kayak nggak pernah kita nyalain pipa jadi bisa itu untuk pemasangan instalasi kayak listrik itu bisa instalasi air, pokoknya semua itu ya kalau kita dikasih job itu ya kita coba, istilahnya ya pasti bisa. Ya. Istilahnya kalau dikasih trailer aja mungkin siap. Bisa juga ya. Ya. Cuman saya yang belum namanya bawa blender aja. Kalau yang lain itu Blender ya. Nah, kan pernah sama Pak Dadang orang Sunda itu udah bawa, tinggal bawa aja. Cuman dia masih apa untuk negeri itu masih bingung. Kalau itu Pak, kendala dengan komputer ada nggak? Belajar komputer itu memang sudah bisa dari lama atau waktu di sini ya? Baru di sini Belajar. Ya, baru pas kemarin Pak Iwan kesini itu ya, baru pernah pertama. Baru pertama. Tetapi kan karena ya tidak pernah diberi kesempatan juga. Istilahnya ya memang untuk ini memang susah kita udah tetap sudah ini udah lanjut ini memang untuk apa nyimpan itu susah. kalau di rumah ada laptop ada. Kalau di rumah punya anak. Punya. Ya komputer ada, laptop malah 3, komputer punya. Oh ya. Cuman ya kita kalau di rumah ya. Ya. Yang itu anak semua. Anak semua. Biarpun kita memang mereka ajarin terus ya, cuman nggak susah itu. Ya, belum karena nggak terbiasa. Iya, terbiasa. Karena kita biasanya main kasar. Karena kan main kasar kan. Iya. Pukul. Masih kerja berat. Iya. Itu. Bapak punya bidang usaha pekerjaan lain selain utama tadi. Yang pertama tadi kan setahu saya punya kebun. Iya, kita yang jelas kita punya kebun karet. Kemudian punya sekarang kan kita punya sawah sekarang. Ada sawah juga. Ada sawah padi ya. Iya sawah padi. Kemudian ada ini apa tadi? Ini sarang burung ya. Sarang. Ini rencana ada ini mau investasi mau ini ikan rencana ikan mas ikan gitu ya ikan tawa ya jenis ikan lele atau lah nanti rencana ya, luar biasa ya. Karena kita kan ya nggak selamanya kan di sini harus disiapin ya. Ini bagian dari misi ya, untuk mencapai jadi biar kita ke depan lebih mudah. apa gairah gitu. Benar.
satu paling penting dalam hidup itu kan, orang tuh harus punya rasa, punya cita-cita, punya harapan. Kalau orang nggak punya harapan, nggak punya tujuan, apa ya? akhirnya hidupnya cuma punya begini aja, lemas-lemas akhirnya dia cepat mati. Tetapi kalau kita punya harapan kuat, kita pengen meraih sesuatu, kita tuh berpikir, kemudian kita bekerja, itu yang membuat kita hidup. Nah, tapi luar biasa saya lakuin semua. Kemudian jarak rumah yang tempat bekerja 8 kilo, 7 kilo ada? Jarak dari 8 kilo. Kalau kerja yang sekarang yang sedang dikerjakan itu kerjanya ngapain aja sih Pak? Kalian Pak sebagai general admin itu ngapain aja? Bisa cerita? Oh, sekarang kita kan setelah kemarin tidak ada office di sini, kita monitoring dan langsung terjun di lapangan. Maksudnya kalau memang misalnya mereka perlu bantuan, memang kayaknya selalu diikuti terus, jadi kita siap ya untuk membantu. Kemudian monitoring yang dilakukan apa saja yang dimonitor itu kok hasilnya apa saja? Sebutkan satu-satu dulu. Masalah usia, kemudian kerapian, dan istilahnya semua bangunan-bangunan dan fasilitas-fasilitas perusahaan. Apalagi kiranya ya monitoring orang nggak? Ya monitoring absensi orang. Apalagi monitor air mes, kemudian catering ya. Ya catering juga. Iya kan? Iya. Apalagi ya bukan apa yang dikerjain? ITP. Apalagi? Sampah. Nah, ya kan? Apalagi? Kompos Pak. Kompos. Nah, apalagi? Profesor. Apalagi? Ya semua lah kira-kira ya. Dan kemudian dulu ini kan sempat jadi tukang, kemudian masuk ke Pama itu infonya dari siapa itu? Dulu itu kita kan punya teman di sini, teman kerja juga, kerja orang Jawa, Pak Yono namanya. Sekarang udah siapa namanya? Pak Mas Yono. Mas Yono. Dia kan dulu operator ini. Sekarang kan dia pas habis pensiunnya di operator Badano. Dia kan orang Jawa kan dia ini perantauan, jadi kan dia tinggal di kampung kita, jadi dia kerjaannya ya nyari kayu bakar. Kita kan jadi teman, jadi kan satu kampung, jadi tinggal di kampung. Jadi pas ada pekerjaan tukang kan di mana-mana kita bawa, dibawa kerja di mana-mana kan ikut ya. Jadi kan dia punya kenalan, kan namanya sama pada Jawa kan dia kerja di Pamangan sama Jawa, jadi kan dia sama pada Jawa. Mungkin dia karena dia ingat jasa kita kan sebelum dia kerja di Pamangan, mungkin bawa untuk kemarin kan. Nah jadi pas ketemu di kampung Sekarang di mana kalian? Bilang kok kerja kita sudah mau nggak ikut kerja di Pama harian? Nanti kalau memang bagus kita bisa diangkat ya. Ini lagi cari namanya. Iya kan? Punya teman di orang Jawa itu. Kita carikan kan namanya Pak Eko. Pak Eko. Temannya Mas Yono ini Pak Eko gitu. Iya. Aboknya pelan. Oh. Ya udah, bilang kok ini lagi sepi kerjaan yang
Coba aja kita karena di sana bilangnya sama juga kita ngerjain. Kita kan juga satu harian juga masih. Udah kita coba siapa tahu nanti kita gila itu. Ya pasti. Ya. Kadang kita capek sudah tidur kemarin udah bilang di kampung aja bilang kita. Karena kan kita kampung juga kan namanya kampung di sini. Ya udah, kayaknya besok datang kita. Datang kita kan bilangnya bawa barang terus kok. Nggak mau ngapain bawa barang ya itu lah disuruh bawa barang kalau mau ikut bawa barang. Kayak sandal aja jadi. Sampai ke situ. Kan dulu masih bebas aja kan nggak masalah apa. Langsung ketemu sama gue Australia. Iya, sama Pak Bambang. Kita dibawa sama Pak Bambang juga. Teman juga sama Pak Bambang Supisman. Karena kan pensiun dia. Pensiunnya kan dia di pos di ini. Di gudangnya lagi dapurnya Roma. Sama orang Roma juga. Dia kan orang Kapuas. Saya Kapuas sana. Jadi ya, langsung dipanggil sama orang gue. Bilang Pak Yono itu dah. Disuruh survei. Jadi selama 10 hari survei pasir. Nah, jadi kan si Pak Yono itu cerita bahwa kita di sini ini keliling juga kan waktu jalan-jalan lumur, ngomong-ngomong kayu kan sering sama sini. Mana yang ada pasir? Jadi tahu kan daerah sini kan, semua daerah ini tahu. Udah. Nanti bilang ini orang Australia itu survei dulu kalau memang nanti masih dibutuhkan bisa kita tarik lagi. Kasih nggak tahu kemarin bisa lupa nggak ada cerita bisa lupa dan masih mau kerja sudah disurvei kita 10 hari survei dibayar. Jadi dari survei itu dikasih 10 hari sama orang mulai kecuali praktek namanya Dibayar selama 10 hari. Halo. Halo Pak. Halo. Dari pasir ya, survei pasir 10 hari habis itu langsung dikerjakan. Jadi ceritanya belum survei ini kan dia cerita bilang boleh itu. Jadi kita nanti kan sekarang bilangnya di jalan Adaro ini kan kalau musim hujan itu kan tenggelam. Dari KM 0 sampai KM 30. Jadi Bapak bilangnya kasih 10 hari untuk survei tempat pengambilan pasir dan klay. Nah, jadi survei. Ternyata kan Bapak bilangnya tahu kan daerah ini. Memang tahu kan diceritakan sama Pak Yono kan. Kemudian Jadi survei selama 10 hari sudah selesai. Pas Bapak bilang kok ini besok ini selesai hari yang ke-10 sudah. Kalau memang sudah nggak ada cerita lagi kan. Ternyata dipanggil lagi. Pak Asep itu langsung nungguin sudah. Apa ya? Pak Asep Jupri orang. Oh yang Asep Ya, Pak Asep itu. Dia kan bagian produksi itu. Mungkin dia sudah cerita sama Pak Yono ini. Istilahnya Pak Yono ini sudah cerita sama apa kalau pasar nanti habis yang boleh dipakai istilahnya jelas kan 10 hari aja saya pakai. Karena kan sudah mungkin tahu ceritanya sudah. Jadi ditungguinnya di situ di depan. Nanti kalau sudah selesai ketemu bola itu nanti saya tunggu di pos ini. Jadi akhirnya ketemu Pak Ya, Jupri tadi. Jupri. Ya. Dan akhirnya diberikan kepercayaan di KPM. Kita pada tangan kontrak. Enggak, belum. Masih harian. Harian bulan berapa? Itu kan bulan ini, bulan September. Oke, hariannya berapa? Harian. Jadi dipanggilnya setelah selesai itu kan dipanggilnya kasih harian 4.500 sehari, dapat makan 1 kali.